13-14 pintu kenangan. Oh, masya Allah. Cerah, barangnya cerah. Habis sholat isya kita pulang. Udah jam berapa makan malam ya? Nanti sebelum subuh insya Allah kita kembali lagi. Ya, sini dong. Masya Allah, tabarakallah. Yang bikin rindu kota Madinah ini loh, Masya Allah, tabarakallah. Air mata tidak berhenti menangis, tampak terasa melihat keindahan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk kenang-kenangan ini ya. Oh, bikin di أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على حي على Sahabat Ventur, inilah Masjid Kuba, ya kan? Masjid Kuba yang masjid yang pertama kali berdiri sebelum berdirinya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kita bersama-sama dengan jamaah Ventur sama mau menuju ke
Masjid Kuba yang tadi kita lihatkan di depan ya. Halo, halo, halo. Masuk YouTube ya, mau ya? Masuk YouTube ya, izin ya. Ya. YouTube-nya Mama Ana ya, Nur Mulyana. Oke. Oh ya. Nanti kita mau foto dulu ya sama sahabat Ventur. Ini sama Pak Ustadz Ajib. Masuk YouTube Pak Ustadz. Oh, masuk. Dia masuk SCTV. Nah, Ayo. yuk, sebentar ya. Nanti kita lihat kamu dulu ya, mau foto dulu jamaah Ventur. Inilah Masjid Kuba ya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Bisa sampai di sini, di kota Madinah. Halo teman-teman, sahabat Ventur dan juga sahabat online Mama Ana. Disinilah Masjid Kuba kita ya. Nah, lihat menara Kubanya, jangan sampai nggak ditekan lagi kayak di Masjid Nabawi. Nah, kita lihat di depan itu banyak sekali jamaah baik haji maupun umroh yang ingin mendapatkan pahalanya sholat di Masjid Kuba sama dengan pahalanya seperti umroh satu kali ya. Ya Umi Tuti. Ya benar. Ini saya bersama teman-teman, ada Bunda Ati sama Umi ya. Ini kalau kita melihat pahalanya besar sekali. Sholat satu kali di Masjid Kuba sama dengan pahalanya satu kali umroh. Masya Allah, tabarakallah. Sebelah sini adalah tempat berkumpulnya para perempuan, dan sebelah sini lihatin ya, sebelah bapak-bapak ya. Nah, seperti itu, abah-abah. Ini ya di sini ya. Nanti kita lihat di depan begitu indahnya. Kita foto bareng sini. Nih, begitu ramenya ya. Inilah keadaan Masjid Kuba, begitu rame. انتوا طالعين متاخرين اصلا. Coba kita lihat di atas ya. Ini ngomongin oleh-oleh ini. Mbak Sri. Oleh-oleh apa Mbak ini? Sri. Mbak Sri. Tak bilangin. Oleh-oleh apa ini? Bilangin. Ada orang gitu kita nunggu. Halo, 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 halo. Ngomongin apa di Masjid Kuba ini, gimana ceritanya? Supaya kita lebih damai, tentram. Masjid Kuba ini berdirinya ya Bunda, awal sebelum berdirinya Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Ini berdiri Aqsa dan Nabawi. Ini pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masjid yang sangat bersejarah. Oke. Kita lihat di depan ya teman-teman, saudara online Mama Ana. Lihat seperti inilah, alhamdulillah tabarakallah. Share hari ini, video hari ini kita berada di Madinah, tepatnya di Masjid Kuba. Semoga yang lihat video ini ya mendapatkan, bisa berkunjung dan mendapatkan pahala sama dengan kita berumroh. Ini rame-rame umroh. Bersama sahabat Ventur tentunya. Indah sekali pan ya. Bendera Ventur sudah dikibarkan oleh Pak Ustadz yang di depan, maka kita mengikutinya. Ini. Kita lihat dari sini ya Masjid Kuba. Masya Allah, tabarakallah. Seperti inilah Masjid Kuba. Ya Allah, tabarakallah. Inilah Masjid Kuba yang didirikan Rasulullah SAW. Yang dada-dada adalah sahabat Ventur, dan teman sahabat online Mama Ana itu adalah Bude, yang my love, my happy, my smart dan segalanya. My smart, my happy dan beautiful, full. Masya Allah, di depan Masjid Kuba ya, kita berada di Masjid Kuba depan. Kita lihat kan, Masya Allah, tabarakallah.
Nanti kita lihat selanjutnya perjalanan ini dilanjut mau kemana. Kita tunggu aja perjalanan selanjutnya. Sampai jumpa nanti di depan ya teman-teman. Terima kasih. Ya Bu Guru. Hiasan-hiasan yang ada dalam dunia kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kecuali kita bisa lihat di sana ada batu-batu. Nah itu adalah makam dari 3 sahabat. Yang pertama adalah Hamzah, pamannya Rasulullah yang dijuluki sebagai Asadullah, singanya Allah Ta'ala. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, itu adalah salah satu sahabat yang paling muda. Kemudian ada Abdullah bin Jahash. Nah Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu sekalian merupakan orang yang sudah datang ke Madinah sebelum hijrah. Jadi Rasulullah itu mengirim Mus'ab bin Umair untuk mengajar agama Islam di kota Madinah. Mus'ab bin Umair ini paling muda, paling gagah, paling tampan. Sampai orang-orang itu mengira bahwa ketika Mus'ab bin Umair wafat itu, yang wafat itu mereka mengira Rasulullah yang wafat, saking memang tampan. Nah, tugasnya Mus'ab bin Umair pada peperangan Uhud adalah memegang royah, memegang peperangan, panji-panji peperangan atau bendera perang. Nah, ketika orang-orang Islam dikepung tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi orang Islam dikepung, akhirnya salah satu bukti atau salah satu ciri-ciri pasukan yang gugur adalah hilangnya bendera. Jadi ketika benderanya itu sudah tidak terkibar lagi, maka sudah kalah. Nah ketika itu benderanya masih dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dipotong tangan, kemudian jatuh benderanya. Diambil pakai tangan kiri, tangan kirinya dipotong langsung, kemudian ditombak, akhirnya gugur. Nah ketika mereka melihat gugurnya Mus'ab bin Umair, mereka mengira membunuh Nabi Muhammad. Mereka mengatakan apa? Qatalna Muhammadan, kita sudah membunuh Muhammad. Akhirnya orang yang mendengar kata tersebut, orang-orang Islam yang mendengar kata-kata, mana mungkin Nabi Muhammad, pemimpin kita, bagaimana mungkin bisa wafat, bisa dibunuh. Akhirnya mereka tambah lagi mentalnya tambah jatuh. Akhirnya salah satu yang membuat kaum muslimin kalah pada waktu itu adalah kalah mental juga. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satunya juga Hamzah. Hamzah ini Bapak Ibu sekalian, sebelum 1 tahun sebelum, satunya adalah pipinya terpukul oleh salah satu orang kafir. Sampai apa? Saking kerasnya pukulan tersebut, helm peperangan Rasulullah itu sampai pecah. Nah pecahan itu masuk ke pipinya Rasulullah, keluar ke pipi yang sebelah. Itu saking kerasnya pukulan yang diterima oleh Rasulullah. Salah satunya adalah gigi gerahamnya Rasulullah itu patah. Nah, tapi alhamdulillah berkat perjuangan dari sahabat tadi, Rasulullah berhasil diselamatkan, kemudian dibawa ke Madinah. Halo, assalamualaikum teman-teman Ventur. Kita berada di Gunung Uhud ya. Ya. Doain ya, mau ikutan Jabal Uhud ya. Mau ikutan apa? Lihat burung-burungnya terbang. Ayo sambil jalan ya. Mana? Oh iya, burung-burung. Nanti aja di Masjid Nabawi ada burung-burungnya. Cuma ini liatin video ini terbang-terbang nih ya. Ini lihat bagus. Burung tadi tuh loh yang banyak loh ya. Ini loh, gini gunungnya ini ya. Rasulullah sembunyi antara 2 gunung di sela-sela itu, di balik itu, tapi akhirnya ya kena juga ya giginya yang kena ya, yang gigi geraham yang jatuh. Assalamualaikum. Gigi geraham. 300.000 Ibu, 300.000. Bisa rupiah? 300.000. Nah ini jadi tadi sudah tak asal bawa Gunung Uhud, peristiwanya perang Rasulullah SAW, peperangan yang pada akhirnya orang muslimin kalah karena memungut harta perang ya.
peninggalan. Apa itu namanya? Coba kita lihat ya. Sini juga ada banyak orang jualan. Ini orang jualan juga. Tuh kan? 10.000 aja kau ini semua 10.000. Lihat silakan. Kita menuju parkiran, tadi sudah mau ngejar sholat duhur di Masjid Nabawi. Nanti kita lihat lagi ya teman-teman lanjutnya. Oh, kita lewat di sini. Madinah, kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di hotel. Silahkan dicek kembali barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Tolong tasnya, kemudian HP-nya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini Masya Allah masih ada sekitar 17 menit menuju ke Dhuhr. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa persiapan untuk sholat. Assalamualaikum teman-teman, kita mau masuk di Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, Assalamualaikum Abu Bakar Siddiq. Ini mau masih sore jam 4 ya. Mau menunggu sholat maghrib di Masjid Nabawi. Coba kita lihat semua jamaah penuh dari seluruh dunia. Ini masih jam 4 sore. Payung-payung masih terbuka, belum menutup karena memang masih jam 4 sore. Kita melewati pintu gate 318. Nanti kembali lurus sudah hotel kita. Masya Allah tabarakallah hari ini. Jadi lupa yang mau bawa itu ya oksisnya. Seperti inilah keadaan Masjid Nabawi sore hari jam 4 sore. Ada yang keluar dari masjid, ada yang masuk. Masya Allah tabarakallah. Seperti inilah keadaannya. Garis foto. Kita lihat nanti waktu kita sudah masuk di dalam masjid, apakah kita bisa masuk ke dalam masjid apa tidak, kita lihat. Nanti kita ke depan lagi ya teman-teman. Oh iya. Kita bertiga. Di sini ada Bu Hajah Tuti sama Bunda Ati dan saya sendiri dengan Mama Ana melihat masuknya lorong-lorong kita ke masjid. Kami kita nanti sampai di depan aja ya. Ikutin vlog Mama Ana. Halo teman-teman, sahabat Ventur. Bentar, ini kasih tahu jalan dulu. Nah, keadaan jalan di sini ya, di lurusnya depan sana itu ada kulineran makanan Turki seluruh dunia ada sebelah sana tadi. Lupa tadi nangkep, nanti tak vlog lagi lah. Kalau baliknya ya, ini masih mau ke gratis. Indonesia bagus. Ini harga bagus. Yes. Ya. Ya. Yes. Ya.
Saya liatin ya. Inilah wajah kita sama Bude. Bude, sehat Bude. Makan buatin. Buatin. Sini ada buatin. Buah surga guys. Tadi dikasih. Enak manis. Tapi buatinnya sudah dikeringkan, ya kan? Buatinnya sudah dikeringkan. Nanti kita beli lihat makan buatin yang basah di Taif katanya tidak. Ini jalan-jalan sama ayah ya. Ayah, sehat ya? Sehat. Semangat loh. Habis belanja banyak soalnya ya. Semangat banget. Tadi pakai uang real untuk di pertama 140 real habisnya, kembali 60 real. Yang kedua beli kurma yang kacang itu harganya 100.000, sama Bude ditawar 130 jadi 100.000 rupiah. Jadi pakai rupiah, kalau lebih murah rupiah pakai rupiah, ya kan? Kita mau pergi ke pasar yang 1 rialan guys. Nanti kita lihat ya. Itu Masjid Nabawi. Dan nanti kita lihat dulu ya di depan sana ya. Kita nyebrang dulu guys. Kenceng banget ini loh. Agak santai, tenang. Inilah di depan Masjid Nabawi. Halo guys, ketemu lagi dengan Mama Ana, sahabat Ventur dan juga sahabat online Mama Ana nih. Ini ya depannya kita kan Masjid Nabawi nih. Di sini, putar sedikit. Nah, sini ada burung-burung yang biasanya berkeliaran untuk foto. Dan kali ini Mama Ana belum mau foto ya. Saya mau pergi jalan-jalan dulu. Kira-kira kemana? Ini panas ya, jam 8 pagi hari. Gak ada dah ini. Gak ke nampilin, cuma nampilin pemandangan aja bunda. Inilah kota Madinah kalau pagi hari. Pagi hari. Tuh panas banget. Nak matahari. Ya, nanti lanjut lagi ya setelah kita sampai